Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Izinkan saya menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Eko Wulandari, CGP Angkatan 8, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Yunita Fitri Nugraheni dan pengajar praktek saya Bapak Budi Wahono. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pertama, menuntun. Menuntun menurut pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu mencapai kebahagiaan dan keselamatan anak. Anak dituntun untuk merdeka belajar. Kedua, pendidik ibarat petani. Petani yang selalu menjaga tanamannya, yang selalu merawat dengan baik dan tidak bisa merubah kodrat iradat hasil panennya. Seperti kita pendidik tidak bisa mengubah dasarnya, tapi kita bisa menuntun laku anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kodrat anak dibagi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sesuai dengan lingkungannya. Kalau kodrat zaman yaitu sesuai dengan zamannya. Seperti zaman sekarang, zaman yang melek teknologi, maka kita harus mengikuti zaman sekarang yang serba teknologi, serba menggunakan teknologi. Penanaman budi pekerti. Budi pekerti ini anak dituntun untuk mencapai olah rasa, olah karsa. Dengan dihubungkan, maka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian, trilogi pendidikan. Pendidik harus berperan penting menjadi ingarso sung tulodo. Kita menjadi teladan, kita ditiru, kita sebagai contoh untuk anak-anak. Kemudian ada ing madyo mangun karsyo, kita sebagai di tengah, yaitu memotivasi. Kemudian tuturi handayani, kita sebagai dukungan, kita pendidik mendukung agar anak-anak mencapai kebahagiaannya. Kemudian terakhir, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik harus menghamba pada anak. Menghamba dalam artinya kita harus memprioritaskan anak. Kita harus memikirkan, mendahulukan kebutuhan anak. Karena kita harus membuat anak merdeka, bahagia, nyaman. Nah, makanya kita harus memprioritaskan apa itu kebutuhan anak. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya memandang anak-anak dengan aspek kognitifnya saja. Anak-anak mendapatkan nilai 100 berarti itu anak baik, anak sukses. Jika anak mendapatkan nilai rata-rata, mendapatkan nilai di bawah KKM, berarti anak tidak baik.
Itu pandangan saya sebelum mempelajari modul 1.1. Kedua, saya memandang bahwa saya sebagai pendidik sangat mendominasi pelajaran, sangat mendominasi kelas. Oleh karena itu, pembelajaran yang disampaikan hanya berpusat dari saya. Ketiga, saya juga memandang bahwa anak dipaksa memenuhi target pembelajaran dengan waktu yang singkat. Karena pembelajaran memiliki capaian-capaiannya, maka saya memaksa anak tersebut untuk mencapai tujuan saya pribadi sebagai pendidik. Kemampuan anak disamaratakan dengan menggunakan tipe belajar yang sama. Kelima, murid harus patuh, tenang, duduk rapi, dan fokus pada guru. Jika tidak, maka termasuk anak nakal. Inilah pandangan saya sebagai pendidik sebelum mempelajari modul 1.1. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Saya sebagai pendidik mulai berpikir dan berperilaku untuk menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Arti keselamatan dan kebahagiaan ini harus ditanamkan dalam jiwa yang tulus pada pendidik. Pada saya, karena saya harus membuat anak bahagia tanpa terbeban oleh materi-materi. Kemudian, pembelajaran berpusat pada anak. Anak dapat berekspresi, menyampaikan pendapatnya tentang materi-materi yang harus membuat mereka bahagia. Mereka dapat menyampaikan cara belajar mereka sesuai versinya masing-masing. Karena di sini modul 1.1 mengajarkan saya bahwa anak harus merdeka belajar. Berarti anak harus bisa menyampaikan, anak dapat menyampaikan materi-materi yang mereka sukai, yang mereka bisa membuat dirinya bahagia. Kemudian bermain dalam kodrat anak. Dalam penyampaian materi tersebut, anak diarahkan untuk dalam mencapai keselamatan kebahagiaan dengan cara bermain. Sisipkan materi-materi itu dengan versinya masing-masing, dengan cara bermainnya masing-masing, sehingga anak tidak terbebani oleh pembelajaran. Selanjutnya, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Kita lihat dulu kodrat alamnya dan kita harus mengikuti kodrat zamannya. Maka anak akan mencapai kebahagiaannya. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya harus segera menerapkan pembelajaran berbasis permainan sesuai kodrat anak. Penyampaian materi di kelas harus menggunakan metode-metode yang membuat anak bahagia, yaitu dengan bermain. Kedua, mengembangkan pendidikan berkarakter siswa melalui kebiasaan positif di sekolah. Pendidikan karakter ini kita bisa tanamkan dengan pembiasaan-pembiasaan positif seperti di lingkungan saya adanya kegiatan apel, adanya sholat duha, adanya kerja bakti, dan lain-lain. Kemudian memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan ide kreatif mereka saat pembelajaran. Kita harus memberikan ide, kita harus mengarahkan ide-idenya mereka untuk lebih terarah dan mencapai kebahagiaannya.
Kita harus memberikan ruang untuk anak-anak kita. Kesimpulannya, seorang pendidik menuntun. Kita sebagai pendidik menuntun, bukan menuntut. Menuntun itu berarti mengarahkan adanya negosiasi terhadap anak untuk pembelajaran mereka agar mereka bahagia. Kita dapat bernego. Hari ini belajar tentang materi ini, berarti bagaimana caranya kita mencapai materi tersebut dengan bahagia? Nah, itu harus kita negosiasikan atau demokrasikan atau diskusikan. Bukan menuntut. Kalau menuntut berarti kita memaksa anak sesuai kehendak kita. Kita memaksa anak paham materi tersebut dengan cara kita. Ya, berarti kedua harus menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti. Cipta, olah cipta itu olah pengetahuan kognitif. Olah rasa itu berarti kita mengeluarkan empati kita, kasih sayang kita. Olah karsa itu berarti harus ditimbulkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka akan terciptanya budi pekerti yang baik. Selanjutnya, jadilah pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Kita pembelajar dan pembelajar harus merdeka, bebas untuk berkarya, mengeksplor ide-ide kreatif kita sebagai pendidik dan anak-anak murid kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Salam guru penggerak. Guru bergerak, tergerak, dan menggerakkan.